pelajaran pada hari ini, Ibu mau minta waktu kalian sebentar, 1 menit. Coba tengok kanan kiri kalian. Jika masih ada sampah yang berserakan, yang di lorong ataupun di bawah, minta tolong diambil terus dibawa ke luar. 1 menit saja, biar belajarnya nyaman, bersih. Ibu ada saran? Buang dulu ya. 1 menit. Jangan kabur ya. Jangan diselitin ke belakang jendela. Udah, Bu. Udah semua? Udah. Pinter sekali. Udah nggak ada sampah yang berserakan lagi? Ada. Ada. Itu Dinda kabur. Dinda, Mbak Dinda, duduk dulu. Ibu mau menjelaskan materi. Makanya nanti lagi ya. Jangan makan dulu. Oke, hari ini pelajarannya apa namanya? Akhlak. Hari ini ada yang tahu kita mau membahas materi apa? Belum tahu. Emang apa, Bu? Ini spidolnya mana ya, anak-anak? Oh, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi, siapa saja Rasul Ulul Azmi tersebut, dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah para Rasul Ulul Azmi tersebut. Seperti itu. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Belum ada yang tahu? Belum. Kayaknya pada nggak semangat deh ini. Iya, Bu. Semangat nggak? Pada ngantuk? Iya. Pada ngantuk. Kalau gitu kita ice breaking bareng-bareng. Ayo semua berdiri dulu. Berdiri biar nggak pada ngantuk. Kita mau ice breaking. Kalau ibu sebut kucing, kalian jongkok kayak gini. Kucing. Kalau ibu sebut burung, kalian kayak gini, terbang. Kalau ibu sebut jerapah, kalian kayak gini ke atas. Oke? Ya. Kalau kucing gimana? Jongkok. Kalau jerapah gini. Kalau burung, Terbang. oke. Mulai ya dari sekarang. Jerapah, burung, kelinci. Ada yang kelinci? Coba tidak salah sekali lagi ya. Yang salah nanti ibu suruh maju ke depan. Oke? Ulangi. Kucing, Duduk. jerapah, burung, kucing, jerapah, kucing, jerapah, kucing. Balik sini. Ayo balik sini, maju dulu, maju. Yang lain boleh duduk ya. Balik sini, maju dulu. Coba lanjut balik sini. Nama sama tempat. Baik, perkenalkan nama saya Liziana Suratun, biasa dipanggil Lilis, domisili di Wonosobo. Karena Mbak Lilis lagi salah, Ibu mau tanya. Hari ini kita mau bahas materi apa, Mbak? Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Benar nggak anak-anak? Benar. Betul, pinter. Terus tahu nggak Rasul Ulul Azmi itu siapa aja? Mbak Lilis sudah belajar belum? Ayo semalam. Belum tahu. Semalam tidur kasih. Kalian semalam belajar nggak? Ayo. Enggak, Bu, banyak kegiatan. Belum sama sekali? Oke, udah. Boleh duduk lagi. Beri aplaus buat Mbak Lilis lagi. Oke, lanjut. Karena belum ada yang tahu Rasul Ulul Azmi, Ibu mau menjelaskan ya. Oh, sebelumnya ada yang tahu nggak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul. Saya, Bu, tahu. Mbak Ana tahu? Tahu. Coba apa? Kalau Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya saja, tapi kalau Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Betul sekali. Kasih aplaus buat Mbak Ana dulu, teman-teman. Jadi Nabi itu seseorang yang diutus oleh Allah
Bisa dibaca teman-teman? Bisa, Ibu. Jadi Rasul itu apa? Seseorang yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan ke umatnya. Jadi di sini sudah diketahui perbedaan antara nabi dan rasul itu terletak pada apa? Pada umatnya. wahyu. Pintar Mbak Dinda. Kalau nabi itu nggak wajib disampaikan ke Umatnya. Kalau rasul Wajib. seperti itu. Nah, sekarang poin kita membahas rasul ulul azmi. Udah tahu pengertian rasul? Terus ada yang tahu nggak ini pengertian ulul azmi itu apa? Pinter Mbak Listi. Tepuk tangan dulu buat Mbak Listi. Rasul ulul azmi. Ulul azmi berasal dari apa? Halo. Ulul azmi berasal dari kata ulul dan azmi. Ulul itu artinya yang mempunyai. Sedangkan azmi Istimewa. bukan artis vokalis, bukan. Azmi itu yang diberi ketabahan, keistimewaan juga boleh. Tadi ulu artinya apa? Yang mempunyai. Yang mempunyai. Sedangkan azmi artinya Yang diberi ketabahan, keistimewaan. Dari dua kata ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasul ulul azmi ialah Rasul yang mempunyai ketabahan dan keistimewaan. Ketabahan beliau dalam menghadapi kaumnya, dalam menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah. Ibu catat dulu ya, jangan lupa dicatat ya. Ya, Bu. Rasul azmi. Rasul yang diberi, yang mempunyai keistimewaan. Oke, udah dijelasin pengertian Rasul ulul azmi. Sekarang ada yang tahu nggak jumlah Rasul ulul azmi itu berapa? Ada 5. Ada 5 apa 6? Coba yang tahu acungkan jari tangan kalian. Acungkan, ayo raise hand, raise hand. Ada yang tahu? Mbak Lis. Berapa Mbak Lis? Ada? 5. Ada 5, betul banget. Tepuk tangan. Jawab. Rasul ulul azmi itu ada 5. Yang pertama ada Nabi Daud. Nuh. Oh, Nabi Nuh alaihi Salam. Kedua ada Nabi Ibrahim alaihi Salam. Yang ketiga ada Nabi
Coba yang berani menceritakan kisah Nabi Nuh, unjuk tangan. Maju ke depan, minta tolong jelaskan. Ayo Nabi Ibrahim aja. Mbak Cinta mau Nabi Ibrahim. Ya. Siapa yang mau menceritakan Nabi Nuh? Singkat saja, setahu kalian apa? Ayo, beranikan diri kalian. Setahu saya ya Bu. Nggak apa-apa. Ayo Mbak Cinta maju aja ke depan. Maju ke depan. Yang mau maju Ibu kasih nilai plus. Kasih bintang 10. Ya, maju. Ayo Nabi Nuh. Apa ada enggak? Ini nggak ada yang maju menerangkan kisah Nabi Nuh. Saya Bu. Oke Mbak Ana, ayo maju. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ana. Maju Mbak Ana, coba jelaskan ke temennya kisah Nabi Nuh yang kamu ketahui. Nabi Nuh itu berdakwah selama beratus-ratus tahun Ya. lamanya, tetapi kaumnya hanya sedikit yang mengimani Ya, agama Islam. Itu betul, tepat sekali Nabi Nuh. Nabi Nuh, hai teman-teman. Hai. Didengarkan dulu ya. Ya, Bu. Nabi Nuh tadi apa yang Mbak Ana bilang? Ayo ada dengerin nggak? Selamat bertahun-tahun. Pengikutnya cuma dikit. Ya betul Katanya sekali. ada Ya. yang neraka. Betul sekali. Pintar sekali. Oke Mbak Ana boleh duduk kembali. Terima kasih, Bu. Iya terima kasih kembali. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Betul sekali tadi Nabi Nuh itu dakwah selama beratus-ratus tahun. Selama hampir kurang lebih 950 tahun beliau dakwah dan hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 sampai 90 saja. Entah itu anak istri juga tidur, Haka nggak mau ikut Nabi Nuh. Nah, ada yang tahu mukjizatnya Nabi Nuh? Membuat kapal. Betul, membuat kapal. Nah, Nabi Nuh itu mendapatkan mukjizat membuat kapal. Jadi beliau bersama para pengikutnya membuat kapal. Dan waktu itu datang banjir selama 40 hari 40 malam sehingga menenggelamkan semua warga di kota beliau dan hanya beliau dan kaumnya saja yang menaiki kapal tersebut yang selamat. Istri dan anaknya pun juga nggak selamat mati karena nggak mau mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kedua ada Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Saya, Nabi Bu. Ibrahim? Boleh Mbak Dinda yang maju Mbak Dinda. Gimana Mbak Dinda kisah Nabi Ibrahim yang kamu Jadi- ketahui? Jadi yang saya ketahui Nabi Ibrahim itu lama mempunyai keturunan. Nah, sekali mempunyai keturunan, Allah malah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, kemudian ketika beliau menerima dengan senang hati berita dari Allah dan anaknya pun menerima, nah maka Allah gantikan anaknya dengan seekor kambing untuk disembelih. Jadi anaknya nggak jadi disembelih begitu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dinda. Jadi benar yang udah disampaikan Mbak Dinda tadi, Nabi Nuh salah satu mukjizatnya itu ketika anaknya mau disembelih tiba-tiba jadi apa? Kambing. Kambing. Nah sejak saat itu diperingati sebagai apa anak-anak? Sebagai hari Kurban. hari Kurban. Idul Adha. Terjadi ketika bulan apa? Hijjah. Idul Hijjah 10 Dzulhijjah. Betul sekali. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang pernah dengar kisahnya Nabi Musa? Itu tongkat. Ya, kisah Nabi Musa yang paling masyhur dengan mukjizatnya itu dapat membelah lautan. Nah, Nabi Musa itu ketika waktu dikejar sama raja siapa? Beliau berlari ke arah lautan dan mendapat mukjizat oleh Allah untuk membelah lautan. Ya. Meletakkan tongkatnya sehingga lautannya terbelah menjadi jalan. Beliau selamat dari Fir'aun. Yang keempat Nabi Isa. Ada
dijuluki sebagai penuh khatam nabiyin, mendapat gelar sallallahu alaihi wasallam itu gara-gara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Beliau mendapat julukan khatam nabiyin, terakhirnya para nabi, karena beliau itu mendapatkan mukjizat yang paling besar di antara nabi-nabi yang lain. Apa mukjizatnya beliau? Kitabullah apa namanya? Kitab Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat mukjizat yang sangat besar dibandingkan nabi-nabi yang lain, mendapat mukjizat Al-Qur'an, kitab yang isinya dari dulu sampai sekarang pun masih sama. Selain itu juga Nabi Muhammad mendapat mukjizat apa lagi? Ada yang tahu? Teman-teman? Mukjizat Nabi Muhammad yang lain? Dinaungi awan ketika beliau berjalan. Yang lain lagi ada yang tahu? Dibelah dadanya untuk dibersihkan dari segala penyakit hati. Terus ada yang lagi? Mukjizat Nabi Muhammad yang lain? Ada, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Seperti itu. Udah paham tentang Rasul Ulul Azmi? Sudah, Ibu. Sudah. Coba diulangi lagi. Rasul Ulul Azmi ada 5. Pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dan siapa saja Rasul Ulul Azmi, Ibu akan menjelaskan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Rasul Ulul Azmi ini. Udah ditulis semuanya? Ini? Sudah, Ibu. Boleh dihapus? Boleh. Oke. Yang belum selesai bisa minta pinjam buku teman sebangkunya ya. Selanjutnya tentang hikmah yang dapat kita ambil. Hikmah atau pelajaran. Pelajaran dapat kita ambil dari kisah-kisah para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada sabar dalam menghadapi Ujian. yang diberikan oleh Allah. Selain sabar, kita juga diajarkan untuk Ikhlas. Ya, ikhlas, boleh ikhlas dulu. Ikhlas. Selain itu ada tawakal dan sabar. Tawakal dan sabar. Terus selain itu juga ada apa? Percaya yang bikin Husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Allah. Selain itu ada apa lagi yang bisa diambil? Udah Bu kayaknya. Udah, yakin? Berserah diri. Pantang Menyerah. Pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena beliau-beliau ini diuji yang sebegitu hebatnya oleh Allah, tapi beliau masih tetap memperjuangkan agama Islam. Pantang menyerah. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, mafhum? Mafhum. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup. Cukup. Sebelum Ibu akhiri, kita mau main game terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu ada linting soal. Nanti kalian pilih satu persatu. Nah, untuk jawabannya ada di sini. Nanti kalian maju, milih ya jawaban yang sesuai. Tunggu. Ini lintingannya. Udah dibaca? Sudah, Ibu. Nah, lintingan ini isi
membawa ajaran Islam sampai akhir zaman. Siapakah aku? Siapakah aku, Mbak Dinda? Nabi Muhammad SAW. Benar apa enggak teman-teman? Benar. Kasih tepuk tangan buat Mbak Dinda. Selanjutnya siapa yang mau maju tunjukkan tangan? Bapak-bapak, Bapak-bapak ayo maju. Apa Bapak-bapak bahasa apa ya? Aku pernah dibakar kaumnya, tapi Allah menjagaku. Aku juga diuji untuk menyembelih anakku. Siapakah aku? Siapakah Nabi aku? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Benar Yeay, ya? benar. Kasih tepuk tangan buat Bapak-bapak. Selanjutnya siapa yang mau maju? Mbak Ana, ayo Mbak Ana maju. Dibacakan yang keras. Aku berdakwah lebih dari 900 tahun. Banyak yang mengejekku. Allah menyelamatkanku dengan bahtera besar. Siapakah aku? Siapakah aku? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi, ayo. Benar apa enggak teman-teman? Tepuk tangan dulu buat Mbak Ana. Prok. Mbak Dinda jangan ketawa sendiri. Kalau teman yang maju, diperhatikan. Oke. Selanjutnya terakhir, siapa yang belum maju? Aku. Dari Mbak Dinda udah. Mbak Lis sekarang maju kali. Dibacakan yang keras ya. Aku pernah dikejar kaumku yang ingin membunuhku, tapi Allah angkat aku ke langit. Siapakah aku? Siapakah aku? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Benar apa enggak teman-teman? Kasih tepuk tangan dulu buat Nabi sendiri. Di sini sisa satu soal. Ibu bacakan ya, kalian menjawab. Didengarkan ya teman-teman. Halo. Oke. Soalnya, aku berhadapan dengan Fir'aun yang angkuh dan sombong. Aku membawa Taurat. Siapakah aku? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi wasallam. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini tentang Rasul Ulul Azmi. Pertama, pengertian Rasul Ulul Azmi tadi apa? Rasul yang mempunyai keutamaan spesial. Jumlah Rasul Ulul Azmi tadi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan kalian belajar di buku LKS halaman 170 mengenai sikap tawasud, tawazun, dan tasamuh. Minggu depan sebelum pelajaran Ibu akan pretest terlebih dahulu. Jadi jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Pelajaran hari ini Ibu akhiri. Bila ada salah kata ataupun tindakan yang menyakiti hati kalian, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam.